Oke, jadi sebelum video ini dimulai, gue mohon maaf kalau ada suara kipas dan suara motor yang tertangkap. So, let's opening. Hai guys, balik lagi sama gue Hilmi Zaidaan di Sisi Gelap. So, jadi di sini gue sekalian mengintroduce segmen baru yaitu Sisi Gelap. Sisi Gelap adalah segmen yang berbau-bau hal horor, misterius, atau cerita yang menyeramkan, seperti paranormal experience atau thread horror Twitter dan sebagainya. Oke, jadi kali ini gue akan membahas tweet dari Twitter, dari akun Twitter @mwv.mystic yang judulnya Lembur. Oke, gue bacain langsung dari pertama ya. Lembur, a horror thread based on true story. Jadi cerita ini berdasarkan dari cerita asli. So, sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa siapin selimut dan bantal untuk nemenin kamu di saat sendirian. Lalu jangan lupa bawa cemilan untuk menemani kamu menonton video ini. Tanpa basa-basi, kita mulai. Oke, jadi gue langsung bacain tweet Twitternya dari awal ya. Sudah ada yang mulai bekerja atau akan mulai bekerja. Dengan serangkaian tugas yang menumpuk, seringkali mau tidak mau kita harus lembur. Beruntung jika lembur tersebut dilakukan bersama tim. Tapi lain ceritanya jika dalam satu gedung kamu lembur sendirian. Cerita horor kali ini dialami salah satu pegawai pemerintah di sebuah kota di Jawa Barat. Apa yang terjadi padanya? Lembur. Oke, jadi langsung dimulai nih dari sini. Buat kalian siapa di sini yang suka lembur? By the way, gue juga pernah lembur, tapi ada salah satu temen gue yang sering lembur dan sendirian hampir setiap malam. Oke guys, jadi lampunya gue matiin dan kita lanjut lagi ya. Malam ini jam 20.30 waktu Indonesia Barat, berarti jam 8:30 malam. Halo, perkenalkan saya N. Saya bekerja di bidang pemerintahan di daerah Jawa Barat. Tempat kerja saya berlokasi di deretan kompleks perkantoran yang berdekatan dengan pemakaman umum. Wow, creepy banget sih. Untuk situasi kotanya sendiri masih termasuk kota yang masih dalam proses berkembang dan belum terlalu ramai dengan kegiatan kemasyarakatan atau sosial. Tapi sejak pembangunan jalan tol, lingkungan sosial dan ekonomi kota ini mulai menggeliat. Namun tidak penting juga di mana lokasi ini terjadi, karena saya yakin kejadian yang saya alami bisa dialami juga oleh siapapun. Waktu itu kebetulan saya mendapat tugas untuk melakukan presentasi atau sosialisasi di luar kantor. Sehingga sehari sebelumnya saya harus menyiapkan semua bahan presentasi yang akan saya tampilkan besok. Dan saya menyelesaikannya di komputer kantor. Gak terasa waktu sudah melewati waktu pulang kerja, pukul 5 sore. Tapi karena bahan saya belum selesai juga, saya putuskan untuk lembur saja. Di kota ini tidak perlu menunggu malam untuk sepi. Di waktu sore saja jalanan sudah cukup lengang dan orang-orang sudah berada di rumahnya masing-masing. Begitu juga suasana kantor saya, yang sedikit demi sedikit menjadi sunyi karena ditinggal pulang pegawainya. Waktu itu hanya tertinggal 5 orang yang masih di kantor. Saya, 1 satpam, 1 cleaning service, dan 2 rekan kerja saya yang sedang asik main game seusai jam kerja selesai. Saya melanjutkan lembur membuat bahan paparan presentasi
dengan ditemani suara audio game yang sedang dimainkan dua rekan kerja saya. Setidaknya, kehebohan mereka membuat suasana ruangan cukup ramai dan tidak ada perasaan horor sama sekali di benak saya. Tempat ruangan kerja saya agak terpisah dengan ruangan rekan lain di kantor ini, yaitu berada dalam kubikel tersendiri di sudut ruangan, dan kebetulan saya memiliki monitor CCTV yang kameranya mengarah langsung ke ruang lobi kantor. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Satpam yang berjaga saat itu, sebut saja Pak Dadang, sudah mulai berpatroli dan mematikan listrik yang tidak terpakai agar tidak terbuang sia-sia. Sekaligus beliau mengunci ruangan yang sudah ditinggal pulang semua pegawai. Sebelum ke lantai 2, Pak Dadang sempat menengok ke ruangan saya dan menyapa saya. Beliau meminta izin berkeliling dan sesudahnya kembali ke pos. Saat itu suasana sudah hening total. Tidak terdengar audio game lagi di seberang ruangan. Sekitar jam 9.30 malam, saat masih fokus ke layar komputer, tiba-tiba saya mendengar suara komputer yang memutarkan persis suara game yang dimainkan rekan kerja saya tadi. Wow, creepy sekali nih. Saya masih berpikir positif. Mungkin itu teman saya habis dari toilet atau beli makanan lalu balik lagi ke sini. Mungkin. Pukul 10 malam, mata saya mulai lelah dan mumet. Untuk sedikit menyegarkan pikiran, saya memutuskan untuk cuci muka ke kamar mandi dan menghentikan sementara kerjaan saya. Saat bangun dari kubikel dan berjalan ke arah kamar mandi, saya baru sadar ternyata seisi ruangan kosong. Saya benar-benar sendirian di lantai itu. Tidak ada satu orang pun di kubikel lainnya. Wow, lumayan creepy guys. Sampai sini udah lumayan serem. Lanjut lagi ya. Namun saya tidak panik. Sambil meneruskan jalan ke arah kamar mandi, saya mengirim WA ke rekan kerja saya yang tadi main game, memastikan bahwa mereka sudah pulang atau belum. Pesan itu belum dibalas sampai saya masuk ke kamar mandi dan menyelesaikan urusan saya di dalam untuk cuci muka. Ketika keluar, barulah rekan saya itu membalas pesan WA saya tadi. Dan saya kaget melihat balasan teman saya. Dia bilang mereka hanya main di kantor sampai jam 7 malam saja, lalu pulang tanpa sempat pamitan ke saya. Jadi suara komputer siapa yang saya dengar sekitar pukul 9.30 itu? Kalau satpam, tidak mungkin, karena memang tidak diperbolehkan menggunakan komputer pegawai. Dan lagi, semua komputer di password. Tapi saya yakin benar, saya mendengar suara game dari komputer dengan jelas, dan arahnya ada di lantai kerja saya. Di sini saya mulai cemas. Bergegas saya ke kubikel saya dan berusaha berhenti memikirkan kejadian suara komputer itu. Saya coba berpikir logis dan positif. Mungkin hanya salah dengar, mungkin suaranya dari sumber lain, dan lain-lain. Intinya saya mencoba menenangkan pikiran saya sendiri dengan alasan-alasan yang saya ciptakan sendiri juga. Akhirnya saya bisa larut lagi ke persiapan presentasi saya besok. Wah, gokil nih orang. Udah ada kejadian gitu masih dilanjutin. Ketika saya sedang asik mengetik, sepintas pandangan saya teralihkan ke arah monitor CCTV di sebelah CPU komputer saya. Saat itu ada sekelebat seperti asap putih melintas cepat di monitor CCTV. Saya pikir saya salah lihat awalnya. Tapi ketika saya mencoba kembali fokus, tiba-tiba saja suasana gak nyaman mulai kerasa di sekitar saya. Saya melongo ke kiri dan ke kanan. Sepi, tidak ada orang atau apapun itu yang bisa membuat saya gelisah seperti sekarang. Lalu saya tergelitik untuk coba lihat lebih teliti lagi monitor CCTV. Dan kali ini saya kaget karena di layar tersebut menampilkan video sesosok bayangan putih berdiri tepat di lobi di tengah kantor. Sosoknya berpostur bungkuk dan rambutnya menyeruak acak-acakan. Tapi karena piksel kamera CCTV tidak terlalu bagus, jadi hanya terlihat seperti orang bungkuk saja dan
tidak terlihat jelas wajahnya. Di saat yang hampir bersamaan, tiba-tiba bau dupa menyeruak di kubikel saya. Merasa ada yang tidak beres, tanpa pikir panjang, langsung saya save pekerjaan saya ke dalam flash disk dan bergegas ke parkiran untuk pulang. Kenapa tidak dari tadi? Masalahnya adalah rute tercepat untuk mencapai parkiran adalah melalui lobi tempat sosok itu berdiri, dan lobi benar-benar dalam keadaan kosong. Tidak ada seorang pun di sana kecuali sosok bungkuk tadi. Tidak mau mengambil resiko berpapasan dengan sosok itu, saya memilih jalan memutar melalui pantry atau dapur kantor. Dari pantry ada tangga belakang yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 serta akses ke parkiran. Ya, kalau sulit dibayangkan, ini seperti tangga evakuasi di mall. Wow, berarti lumayan creepy juga sih. Gua kalau ke tangga evakuasi mall selalu membayangkan hal-hal yang creepy, guys. Oke, lanjut. Merasa pilihan saya tepat, saya menyusuri dapur dan sampai ke pintu belakang. Namun, ternyata cara saya ini salah. Ketika saya selesai menutup pintu belakang dan berbalik, tepat beberapa meter di samping saya, di atas anak tangga menuju ke lantai 2, sosok itu berdiri di sana. Oh my god. Beneran gue merinding. Sorry, bulu kaki gue merinding, men. Dengan jarak yang sedekat itu, saya bisa melihat jelas perawakan sosok yang mengerikan ini. Mulutnya tersenyum menyeringai, tapi mulutnya terus bergerak-gerak sambil mengucapkan sesuatu yang tidak jelas dan cepat. Mungkin kayak gitu kali ya. Matanya merah dan wajahnya pucat menyerupai mayat nenek. Seketika, bersamaan dengan saya yang sadar kehadirannya di atas tangga, aura yang sangat panas muncul dari tubuh saya. Sembari berdoa dan memalingkan wajah, saya coba segera membuka pintu dan jalan cepat menuju parkiran. Lalu, kenapa tidak lari? Saat itu, entah kenapa saya nggak bisa lari. Kaki terasa berat dan tidak ada tenaganya. Mungkin karena saking kagetnya melihat sosok itu. Tapi bersyukur saya masih ada tenaga untuk jalan cepat ke parkiran dan mengendarai motor. Sebelum keluar gerbang kantor, saya sapa 2 satpam yang berjaga di pos satpam. Saya memasang wajah terbaik saya setelah sebelumnya ketakutan setengah mati. Tapi saya tidak menceritakan kejadian di dalam kantor yang saya alami, agar tidak membuat keduanya resah karena cerita saya. Oke, kayaknya ceritanya cukup sampai situ aja. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ada yang pernah mengalami lembur di kantor sampai larut malam, mungkin sampai jam 11 sampai jam 12. Gua paling malam pernah sampai jam 11 tapi nggak sendirian. Gua nggak akan mau. Jam 7 pun misalnya gue udah sendirian, pasti gue langsung balik, selesai nggak selesai. Oke, jadi karakter N di sini kita belum tahu dia ini cewek atau cowok. Tapi kalau emang ini cewek, dia berani banget sih. Tapi gue asumsikan ini cowok ya, karena bawa motor. Kayaknya mayoritas cowok yang membawa motor, apalagi berani buat malam-malam. Jadi gimana menurut kalian? Apakah treat atau video pertama di segmen Sisi Gelap ini lumayan creepy atau serem? Silakan komen di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe, lalu klik notifikasi agar kalian menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan notifikasi video dari channel ini. Lalu di bawahnya ini ada lanjutan lagi dari Erwan P85. Dia bilang, lahan kantorku adalah bekas rumah sakit Kodam tempat disemayamkan jenazah korban Tampomas 2. Sorry, gue gak tahu itu apa Tampomas. Tahun akhir 80-an dibeli BUMN dan direnovasi total jadi gedung kantor berlantai 4. Bayangkan gimana kalau sudah larut malam. Kenapa ya pemerintahan kok malah pakai gedung-gedung yang udah tua gitu, atau mungkin karena murah gitu ya. I don't know. So, gue Helmi pamit. Selamat malam Jumat. Ingat, kamu gak pernah sendirian. Bye.